Kanisius. Tetap sehat, semangat, dan bergembira selalu. Iya, di minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional ini dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yuk, sekarang kita buka bulan Kitab Suci ini dengan hati yang gembira dengan menyanyikan satu buah lagu. Hari ini kurasa bahagia. Memisahkan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anak semua tentunya senang kan ya? Ya, kita bergembira bersama mengikuti Tuhan Yesus, pasti asik. Memisahkan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Luar biasa semuanya ya. Iya, hari ini kami guru-guru KB TK Kanisius Pati akan mengajak anak-anak untuk pendalaman kitab suci. Karena apa? Karena di bulan September ini adalah bulan kitab suci nasional. Nah, di minggu kedua ini kita akan belajar bersama-sama tentang kitab suci. Mari kita mulai ya. Kita awali dengan doa dulu. Yuk kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke anak-anak yang hebat, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci dari Yohanes bab yang ke-11 ayat 1 sampai 45 ya. Kita dengar bersama-sama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria
dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, baiklah anak-anak hebat. Tadi kalian sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45, ya, di mana Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Ya. Nah, di pertemuan kedua ini dengan judul Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sekarang Bunda punya pertanyaan untuk kalian, ya. Pertanyaan Bunda masih sekitar di bacaan kitab suci tersebut. Yang pertama, ketika Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta saudara-saudaranya? Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah perempuan-perempuan tadi, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Nah, lalu bilang seperti ini, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Siapa yang sakit? Iya betul,
yang sakit adalah Lazarus. Ya. Nah, lalu apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, tadi pertanyaan pertama jawabannya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya tadi kan siapa kedua perempuan itu ya? Perempuan tadi itu adalah saudara dari Lazarus. Siapa perempuannya? Iya betul, Maria dan Marta. Nah, untuk pertanyaan kedua, ya masih seputar kitab suci tadi ya anak-anak. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dan dikuburkan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus? Coba Bunda mau tanya kepada kalian, kalau kalian bisa menjawabnya dari rumah silakan ya. Oke, apa jawabannya Yesus? Jawabannya Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Yesus menengadah ke atas ya anak-anak, dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, setelah itu apa? Tetap Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Bagaimana cara Yesus membangkitkan Lazarus yang dikuburkan itu? Bagaimana coba? Nah, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Padahal sudah 4 hari Lazarus mati ya. Tetapi Yesus percaya Tuhan yang luar biasa akan membangkitkan. Ya, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Apa? Lalu Yesus menengadah ke atas tadi berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Apa? Kepadamu ya Tuhan, karena engkau telah mendengarkan aku. Mendengarkan apa sih? Karena Lazarus telah dibangkitkan. Nah, itulah Yesus juga mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi kita di sana nantinya akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, dari pesan itu Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit kemudian meninggal dunia. Tuhan Yesus lalu datang ke makam dan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal itu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus, demikian juga kita harus mengasihi keluarga kita. Siapa yang dikasihi? Iya, betul. Ayah, ibu, adik, kakak, dan semua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, kalian harus mengasihi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kalian rajin belajar, kalian rajin ke gereja, walaupun gerejanya dari rumah, tetap kalian rajin mengikuti sekolah minggu online. Itu harapan-harapan Yesus. Karena apa? Yesus itu luar biasa, pasti kalian akan menemukan hidup yang bahagia juga. Terima kasih. Renungan ini singkat, semoga bermanfaat untuk kalian. Berkah dalam. Oke anak-anak yang hebat. Nah, tadi sudah mendengarkan ya dari Bunda Moni. Dan sekarang Miss Hari mau bertanya sama anak-anak ya. Oke, apa yang akan anak-anak lakukan agar keluarga anak-anak ini tetap sehat? Apa yang anak lakukan? Coba. Iya betul, mendoakan ya, terus mendoakan. Terus apa lagi? Iya, terus mengasihi, mendoakan, peduli ya. Yang kedua misalnya mau bertanya sekarang, apa yang akan anak-anak lakukan kalau ada orang tua yang sakit, atau ada kakakmu, adikmu, saudaramu yang sakit? Apa yang kalian lakukan anak-anak?
Iya, menengok, mendoakan mereka supaya mereka sehat dan segera pulih kembali. Kita lanjutkan hari ini dengan doa permohonan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Bagi orang tua, Bapa, berkatilah kedua orang tua kami dengan kesehatan, semoga terhindar dari segala penyakit, sehingga dapat mencari nafkah untuk keluarga, dan kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus kebijaksanaan dalam berkeluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari dan diri sendiri, Bapa yang baik, berkatilah kami dan saudara-saudari kami supaya selalu sehat, terhindar dari segala penyakit, dan semoga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan kiranya kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Menutup acara kita akan berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baiklah anak-anak hebat, kita tutup acara Bulan Kitab Suci minggu kedua ini dengan satu buah lagu Terima Kasih 1000. Tetap sehat, semangat, dan bergembira selalu. Ayah ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Allahku beri berkat-Nya, terima kasih. Alam yang indah diberikannya, terima kasih. Sekali lagi Sandra, terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih.